Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya yang pertama-tama untuk menyapa para pemirsa yang pada kesempatan ini ikut join atau bergabung dalam kegiatan Kultum Bawaslu Provinsi Jambi. Saya sampaikan bahwa pada hari ini yang menjadi topik bahasan kita adalah netralitas ASN. Netralitas ASN ini merupakan salah satu trending topik yang sering muncul, baik itu dalam pemilu maupun dalam pilkada. Jadi kami menganggap hal ini merupakan suatu keniscayaan yang harus dibahas, harus disampaikan, tentunya sesuai dengan regulasi yang mengatur hal-hal yang terkait dengan netralitas ASN. Misalnya Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 itu tentang ASN. Yang dimaksud ASN di situ ya artinya para PNS ditambah dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K gitu. Atau mungkin juga termasuk diantaranya ya outsourcing, artinya seseorang yang dinyatakan secara legal sah bekerja di lembaga pemerintah. Kemudian juga ada Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 misalnya terkait dengan pilkada. Di situ juga diatur bahwa ASN itu harus netral. Kemudian juga kalau kita merujuk ke belakang, walaupun sebutannya berbeda, misalnya PNS itu ada PP nomor 53 tahun 2010, itu juga PNS diatur supaya netral, supaya berada di tengah-tengah di antara banyaknya ras, agama misalnya, kemudian suku dan lain sebagainya. Itu netralitas ASN harus dikemukakan sebagai abdi negara. Abdi negara kan harus netral karena melayani semua komponen masyarakat yang ada di Indonesia. Kemudian juga untuk menjadi dasar yang lebih teknis lagi, kalau misalnya bagaimana harus bersikap sebagai ASN, misalnya ada SE Menpan dan RB, nanti bisa di-download di internet. Kemudian juga ada SE Komisi ASN. Nah, jadi ada surat edaran Menpan, ada surat edaran dari KSN. Nah, gitu, itu bisa menjadi rujukan kita. Kemudian mungkin saya coba gambarkan apa-apa saja yang misalnya ASN itu dilarang. Misalnya diantaranya itu mendeklarasikan diri sebagai pasangan calon, sebagai bakal calon kepala daerah. Tentu ini sudah melewati, jadwalnya sudah lewat, tapi ini sekadar sekadar gambaran saja bahwa kita ASN atau PNS atau P3K tadi dilarang untuk mendeklarasikan diri sebagai bakal calon kepala daerah gitu, kecuali kita sudah melepas status sebagai ASN itu. Kemudian juga ini paling sering itu kita tidak boleh berfoto bersama dengan bakal calon, apalagi dengan paslon. Bakal calon saja sudah tidak boleh gitu berfoto dengan mereka, apalagi sudah kondisi sekarang kan sudah ditetapkan paslon tanggal 23 September kemarin sudah ditetapkan sebagai paslon. Itu otomatis semua ASN tidak boleh berfoto bersama pasangan calon itu. Nah, kemudian juga ini sebelum pencalonan dulu, jadi seorang ASN itu tidak boleh memasang spanduk promosi bahwa dia mau mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Nah, karena itu akan menunjukkan bahwa dia tidak menjadi abdi negara yang netral, kan gitu. Kemudian juga misalnya ada juga ASN ini yang misalnya memahami banyak hal terkait dengan politik. Dia tidak boleh menjadi pembicara dalam konteks itu acaranya acara politik, misalnya partai politik membuat acara atau ya yang berhubungan dengan politik, tidak berhubungan dengan manajemen pemerintahan, administrasi pemerintahan dan lain sebagainya. Nah, itu juga menjadi semacam larangan. Kemudian mendekati parpol, tentu ya jelas mendekati parpol seorang ASN ya tidak boleh gitu, karena memang dilarang oleh undang-undang.
Mendekati parpol itu dalam arti bergabung dengan parpol, baik itu menjadi anggota parpol atau minta dicalonkan oleh parpol tertentu sementara status masih pegawai negeri. Kemudian ikut deklarasi paslon, misalnya sebelum tanggal 23 September kemarin itu, sebelum ditetapkan ada deklarasi. Wah, ini deklarasi tim kampanye, misalnya ASN tidak boleh terlibat di situ, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pokoknya tidak boleh ada urusannya dengan aktivitas politik pasangan calon, mulai dari deklarasi, kemudian waktu pendaftaran ikut tidak boleh, apalagi menghadiri acara-acara misalnya dia penetapan paslonnya, pengundian nomor urut gitu. Termasuk juga misalnya sekarang kita lagi kampanye, tidak boleh jadi juru kampanye, tidak boleh ikut kampanye gitu. Itu harus dijaga sebagai ASN, karena ya memang jelas sekali dasar hukumnya. Jadi kalau misalnya di luar dari konteks itu, kita tentu akan berhadapan dengan proses hukum. Kemudian juga tidak boleh mengunggah ya. Mengunggah itu foto-foto paslon, misalnya ya maaf, mungkin ada yang hubungan keluarga, ada pertemanan, kemudian ya mungkin ada hubungan lain lah misalnya dengan salah satu paslon, tidak boleh mengunggah itu. Karena pertama, karena ASN tidak boleh tendensius. Kemudian juga kalau kampanye itu ada akun-akun resmi yang sudah dilaporkan ke KPU. Ada akun resmi paslon itu, akun-akun media sosial yang resmi itu sudah ada di KPU. Mereka hanya bisa lewat itu. Di luar dari itu tidak boleh, jangankan ASN, mereka sendiri yang tim kampanye tidak boleh di luar dari itu, apalagi ASN. Termasuk juga nge-like, misalnya muncul aktivitas politik terus kita nge-like, ini kelihatan sepele tapi itu bersika secara hukum. Jadi itu juga tidak boleh. Kemudian juga ngomen, misalnya setuju tidak setuju, suka tidak suka dengan ya semacam capture semacam ya akronim apapun yang diungkapkan oleh para paslon atau timnya, tidak boleh di komen, biarin aja seperti air itu mengalir aja, karena itu termasuk aktivitas politik. Nah, itu diantaranya yang dilarang, diatur oleh undang-undang bagi ASN. Supaya ASN itu netral, maka dia harus tahu apa-apa yang dilarang. Kemudian saya sampaikan juga faktanya bahwa sampai sekarang cukup banyak kasus-kasus yang muncul terkait dengan netralitas ASN itu. Misalnya kalau data yang kami punya ini, yang dilaporkan ke KPU itu dugaan pelanggaran yang terdata di Bawaslu, misalnya temuan Bawaslu itu sendiri itu 744. Itu temuan dari Bawaslu, artinya secara berjenjang, mulai dari Bawaslu RI provinsi sampai ke kecamatan. Itu 744, itu lumayan banyak gitu kan. Kemudian laporan masyarakat, ini ada kesadaran dari masyarakat untuk melaporkan bahwa ini ada pelanggaran, dia ASN, dia ikut aktivitas politik misalnya. Itu 61 kasus. Kemudian rekomendasi KKSN. Nah, di rekomendasi KKSN itu 719 yang direkomendasi ke Komisi ASN di Jakarta. Kemudian tercatat juga yang sedang diproses itu ada 5 yang sedang diproses. Kemudian diantaranya ada juga yang mungkin tidak terbukti, tidak sesuai dengan proses penyampaian laporan, misalnya tidak memenuhi standar unsur-unsur, itu ada 81. Tapi intinya ini cukup banyak gitu, jadi perlu kita waspada, kita perlu berhati-hati, dan kita harus tahu aturan mainnya. Mungkin perlu juga tahu bahwa bentuk-bentuk apa saja yang dilaporkan itu atau temuan tadi. Misalnya ASN memberikan dukungan melalui media sosial. Nah, ini tadi kita tidak boleh nge-like. Ini ada yang like banyak sekali, ini 284 kasus ini. Nah, jadi
kelihatannya tadi itu mungkin kena kebiasaan iseng-iseng gitu kan. Iseng-iseng dengan media sosial tadinya kan. Kalau bukan dengan paslon mungkin tidak ada masalah. Ini dengan paslon menjadi masalah. Ada 284 kasus, luar biasa. Ini memang banyak sekali kita temui. Kemudian ASN melakukan pendekatan atau mendaftarkan diri kepada salah satu parpol. Itu tadi, tidak boleh mendaftarkan diri kepada parpol. Ya mungkin dia ada keinginan untuk maju misalnya, atau mungkin ingin menjadi tim sukses atau menjadi tim apa lah gitu kan. Tapi kan ada bukti-bukti di parpol. Jadi itu juga banyak orang yang ya mendekati parpol dengan tujuan-tujuan politik. Itu tidak boleh. Kemudian ini juga nih paling sering nih, ASN menghadiri atau mengikuti acara silaturahmi atau sosialisasi atau bakti sosial bakal paslon dulu sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon. Kemudian atau juga kegiatan parpol. Nah itu diantaranya yang mungkin harus kita cermati semua, kita cermati secara saksama, terutama tentu bagi teman-teman, rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu ASN, baik itu pegawai negeri maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, termasuk juga outsourcing lainnya. Sejauh kita memang bagian daripada lembaga pemerintah, maka kita harus netral. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, singkat, mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita semua. Ya paling tidak ini menjadi hal yang mengingatkan bahwa ASN itu harus netral dalam Pilkada Serentak tahun 2020. Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang tidak pada tempatnya, dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.